Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Just Talk ya. Jadi kita hanya akan berbincang-bincang ya tentang musik, tentang budaya, tentang sepak bola ya, tentang sepak bola atau mungkin kita nanti akan bahas dengan atau misteri ya. Dan biasanya saya akan berbicara atau berbincang bersama teman saya The Bro ataupun The Brong ya. Tapi kali ini saya sendiri dulu karena The Bro ada kegiatan, jadi saya akan mencoba membahas tentang musik sekarang ya, karena secara pribadi saya emang menyukai musik ya. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu band yang luar biasa asal Jepang ya, dan itu saya pertama mendengar langsung, wish, iya metal musik namanya ya. Kalau ada musiknya tetap ya ini metalcore ya, tapi saya yang suka itu karakter dari musik band tersebut ya, di mana mereka tidak menghinakan identitas Jepangnya dengan mungkin dari elektronik atau dari keyboardnya ya, dan itu sangat terdengar sekali, itu identitas Jepang tidak hilang. Mungkin kalau kita pernah dengar di Baby Metal ya, di Baby Metal juga meskipun musiknya itu metal ya, tapi ada suara-suara atau mungkin nada-nada yang khas Jepangnya ada gitu kan, dan ini juga terbukti dari band ini ya. Meskipun musik distorsinya wah luar biasa, karakter vokalnya luar biasa, dan yang saya salut nanti kita akan bahas ya, tapi sekarang bahas dulu bandnya dulu ini. Jadi keyboardisnya itu luar biasa, jadi tetap mengidentitaskan mereka itu berasal dari Jepang ya, karena saya dengar, saya belum tahu grupnya, saya belum tahu berasal dari mana, tapi pas saya dengar pertamanya kan musiknya distorsi banget ya, pokoknya metal banget, tapi pas ada suara keyboardnya, loh ini pasti dari Jepang. Ternyata betul, mereka ada dari Jepang. Tebak siapa band yang akan saya bahas sekarang? Crossfade, ya betul. Ini adalah band Crossfade asal dari Osaka, Jepang ya. Tapi maaf, sekarang saya tidak akan membahas tentang bandnya. Mungkin setelah ini saya akan bahas tentang bandnya, karena saya sekarang fokus kepada salah satu personel dari band tersebut ya. Sangat luar biasa, saya sangat terkesima melihat permainan drumnya ya. Jadi sekarang kita akan bahas lebih intens tentang pemain drumnya ya. Dan sebelumnya kita bahas dulu band apakah ini, berasal dari mana, dan siapa aja personelnya. Oke. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang grup bandnya dulu ya. Oke. Jadi band ini bernama Crossfade, berasal dari Osaka, Jepang ya. Dan ini dibentuk pada tahun 2006. Jadi band Crossfade ini dibentuk pada tahun 2006 ya. Dan band ini terdiri dari vokalisnya itu Kenta Koie. Kalau dibacanya apa ya? Koie. Koie itu Kenta Koie ya. Lalu ada gitarisnya Kazuki Takemura ya. Lalu ada bassnya itu Hiroki Ikegawa, dan ada drummer. Nah ini yang akan kita bahas tuh pemain drumnya ini nih, karena saya sangat luar biasa, saya sangat terkesima dengan permainan drumnya ya. Dan jadi saya teringat sosok dari drummer Slipknot ya. Dia adalah Tatsuya Amano ya, dan dia luar biasa pemainannya, dan pemain keyboardnya Terefumi Tamano. Oke, jadi sekarang kita akan intens membahas pemain drumnya terlebih dahulu. Nanti setelah pembahasan ini kita akan membahas tentang grup bandnya. Oke. Dan mungkin aliran yang dibawakan oleh grup band ini adalah metalcore ya, dengan electronic dance musik ya. Kalau kita ingat mungkin di tahun 2000-an atau 90-an, 90-an mungkin ya, 90-an ada Prodigy ya di Inggris ya. Kita tahu Prodigy itu tetap kan elektronik musiknya itu terdengar banget ya, dengan dibarengi dengan distorsi ya, ada gitar distorsi dan mungkin agak metal ya juga, tapi emang yang lebih katanya itu electronic dance ya. Udah memang karena si pembuat lagunya atau pemain keyboard dari Prodigy itu emang dulunya itu penggemar dance ya, kalau nggak salah kayak di jalan itu apa namanya, yang suka dance di jalan itu kalau nggak salah. Nah pokoknya itu lah apa namanya. Jadi Crossfade juga sama ya, di sini ada distorsinya, ada vokalis dengan garangnya, dengan screamnya ya, dan tetap ada ini yang saya tadi bilang ada elektronik musik ya, dan keyboard atau ya, dan sangat kental dengan identitas Jepangnya yang saya dengar ya. Oke. Lalu tadi saya sudah bilang saya hanya akan membahas tentang pemain drumnya saja. Siapa dia? Betul, Tatsuya Amano. Tapi sebelum kita bahas Tatsuya Amano, kita lihat dulu ya permainan drumnya, karena saya yakin Anda yang baru pertama lihat, Anda yang pertama kenal ya Tatsuya Amano atau mungkin Crossfade-nya, langsung akan jatuh cinta ya dengan permainan drumnya. Oke, kita lihat dulu Tatsuya Amano. Let's check it out.
Oke, gimana? Keren kan? Tatsuya Amano luar biasa. Jadi saya melihat Tatsuya Amano itu seperti saya melihat karakter dari Jordison ya, drummer dari Slipknot, luar biasa. Jadi mungkin Joy Jordison meninggal, karena lahir lagi lah Tatsuya Amano dengan karakter hampir yang sama, dan ceritanya juga nanti saya akan bahas gimana cerita Tatsuya Amano bisa diterima dari band CrossFit ini ya. Oke, jadi kita bahas dulu Tatsuya Amano itu kelahiran tahun 90 ya, tepatnya 23 Agustus tahun 90. Jadi dia masih sekarang kan 2003 Mas, mungkin usianya masih relatif belum itu ya, masih remaja ya, 90 masih muda ya, 23 tahun kalau saya ya. Dan masih muda, dan dia awal karirnya itu, nah ini yang saya bahas. Jadi awal karir dia masuk ke grup band ini itu adalah di waktu dia tuh seleksi ya, ada semacam audisi ya. Jadi band ini mengaudisi untuk pemain drumnya, dan di saat itu Tatsuya Amano ini ikutan untuk audisi ya, untuk ikutan audisi untuk masuk ke grup ini melalui jalur seleksi ya. Dan saat itu Tatsuya Amano itu membawakan lagu dari Slipknot yang berjudul Six ya, kita tahu kan Six itu drumnya luar biasa dari Slipknotnya, dan itu Tatsuya Amano kayaknya membawakannya dengan luar biasa, sehingga vokalis dari grup CrossFit ini tertarik ya membawanya ke grup band ini ya, karena dia punya karakter, mungkin dia punya kecepatan, dia punya power ya. Dan emang itu saya waktu lihat di permainannya, di konsernya, saya lihat waktu konsernya ya, kalau video klip kan mungkin itu ada, biasalah kalau video klip kan pasti ada editing, ada apa dah, dipotong-potong jadi kayak bagus aja lah. Tapi kalau live kan itu realnya permainan dari Tatsuya Amano. Jadi waktu saya lihat realnya, permainannya sangat luar biasa, dia sangat powerful ya, dia sangat luar biasa. Bermain drumnya, double pedalnya juga, wah keren banget ya. Jadi betul saya seperti melihat Joy Jordison ya waktu di Slipknot ya. Karakteristiknya sama, permain drumnya sama, kecepatannya sama ya. Dan saya sangat luar biasa. Dia dapat semacam punya khas sendiri ya. Saya lihat nih, ya saya suka itu pemain double pedalnya itu luar biasa ya, dan dia mengikuti, yang jadi bedanya itu dia mengikuti ada aluran keyboard itu ya. Jadi di setiap permainan itu keyboard itu selalu nyelip, dan setiap berhenti itu yang membedakan dari CrossFit ini ya. Mungkin Anda tonton aja lah, tapi saya merasakannya seperti itu ya. Jadi ada keunikan di CrossFit ini, dan mungkin secara musik saya yakin ya, untuk main gitar mungkin banyak yang hebat ya, dan mungkin secara permainan vokalis juga sama pasti banyak ya. Tapi yang saya salut itu hanya pemain drumnya ya, luar biasa dan sangat powerful. Jadi saya sangat menyukai sekali ya dari permainan si Tatsuya Amano ini ya. Dia itu ambisius, dia selalu fokus pada tujuannya, dan dia selalu mencurahkan segala kemampuannya, seluruh energinya ya pada tujuan yang dia capai ya, khususnya pada proyek pribadinya. Karena kan kita lihat di YouTube itu Tatsuya Amano punya YouTube sendiri ya. Dia membuat YouTube sendiri, dan videonya tentang Tatsuya Amano sendiri itu. Kalau tidak salah, Slipknot juga sama sekarang ya, pemain drum Slipknot juga sama sekarang, dia membuat video sendiri ya. Ada YouTube-nya untuk grup Slipknot-nya, ada juga untuk pemain drumnya. Dan sekarang juga Tatsuya sama ya, dia membuat khusus pribadi untuk YouTube saat dia bermain drum ya. Dan emang saya lihatnya pas dia di YouTube-nya Tatsuya Amano ya, luar biasa sekali permainannya. Pokoknya saya salut sekali, permainannya luar biasa keren. Meskipun saya tidak bisa main drum, tapi saya langsung terkesima ya perlihat permainan drumnya ya. Apalagi pas lagu ada yang Jim Danger kalau nggak ya, Jimmy Danger kalau nggak salah ya, itu luar biasa. Saat dia collab sama Rev ya, dan itu luar biasa. Jadi itu terdengar aliran musiknya mungkin metalcore dan new metal ya. Dan saya sangat suka, emang kebetulan saya sangat suka dengan genre musik new metal ya, karena kan ada rapnya dengan distorsi, dan ada mungkin musiknya pun enak didengar aja lah pokoknya. Jadi kan kita untuk menyukai suatu jenis aliran atau aliran musik ya, mungkin kita mendengar dulu nih, tanpa kita tahu ini jenis apa sih atau genre apa sih ini, baru kita mencintai, baru kita mencari tahu ini genrenya apa sih musik ini. Nah itu yang saya alami ya. Saya juga waktu menyukai Tatsuya Amano, pas saya mendengar, saya lihat di YouTube, ya teh saha cita teh main edan ting gitu kan, edan bukan nama. Jadi saya melihat seperti sosok Joy Jordison waktu main di Slipknot konser ya, kagum saya makanya. Oke, kayaknya mungkin sampai sini dulu ya saya bahas tentang Tatsuya Amano. Tadi sudah bahas dia dari mulai berkarirnya itu gimana masuk ke CrossFit, dia kelahirannya berapa, dan mungkin cara permainnya tadi sudah Anda lihat sendiri permainnya bagaimana. Dan mungkin kedepannya saya akan bahas lebih dalam tentang CrossFit-nya ya,
karena secara pribadi emang Tetsuya Amano kayaknya saya lihat di biodata di Wikipedia juga belum tampil ya secara keseluruhan. Tetsuya Amano ini mungkin cuma adanya cuma identitas dia lahirnya, dia bagaimana asal mula masih CrossFit, dan dia mungkin bagaimana karakternya ya. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya bahas tentang Tetsuya Amano ya, drummer dari CrossFit ya. Dan saya seperti biasa Asia sekarang mulai bermuncul aja, mungkin di Korea dengan K-popnya ya, dan sekarang Jepang, wah mungkin sebetulnya Jepang sudah dari dulu metal itu sudah ada ya, dari mungkin ada baby metal, terus ada Behavior, kalau cewek semua itu yang lagunya gerak, kalau salah punk ya gitu. Dan ada baby metal, dan mungkin untuk baby metal sih emang musiknya aja yang musik metal ya, tapi untuk vokalnya kayak girl band ya tetap ya. Tapi kalau CrossFit semua nama metal itu maupun dari vokalisnya luar biasa. Kita serasa mendengarkan mungkin karakter dari Slipknot dan Linkin Park juga ya. Lalu dari permainan gitar dan bassnya mungkin kita juga sama merasakan lirik metafornya kelantar banget, dan ini yang saya lebih suka, permainan drumnya, dan apa namanya double pedalnya, kecepatan tangannya, apalagi dia improve apa, luar biasa keren banyak. Yuk, sampai sini dulu pembahasan saya tentang Tetsuya Amano, drummer dari CrossFit ya, asal Osaka, Jepang. Bukan masuk tonton, coba denger aja satu lagu aja ya dari CrossFit. Saya yakin Anda langsung akan jatuh cinta ya. Untuk penggemar musik metal ya, kalau penggemar musik yang lain kayaknya beda konsepnya intinya begitu. Tapi kalau untuk Anda yang menyukai metal, pasti Anda akan langsung jatuh cinta dengan CrossFit ya, khususnya saat melihat drum Tetsuya Amano. Oke. Itu dulu ya akan saya bahas tentang Tetsuya Amano. Mungkin next ya saya akan bahas tentang grup bandnya CrossFit lebih detail ya, dari mulai terbentuknya, alirannya, siapa aja personilnya, dan mungkin sempat bermain di mana atau mengikuti acara apa ya di luar negeri sana, karena saya dengar atau saya lihat memang CrossFit sekarang sudah menjelajah dunia ya, luar biasa ya. Seperti di negara kita juga ada ya, VOB ya, Death Squad ya, ada Tengkorak ya, ada luar biasa, dan mungkin ada lagi Burger Kill. Di kita juga sebetulnya banyak ya band-band metal di Indonesia juga banyak, tapi mungkin kesempatan dan mungkin juga ada hal yang sifatnya kenapa sih Indonesia susah banget untuk seperti Amerika lah gitu kan. Setiap ada lagu yang keluarkan mereka langsung ribuan pokoknya, sampai terjual berapa ribu kopi, apalagi sekarang di YouTube penontonnya sampai jutaan dan mungkin terkenal di dunia ya. Mungkin kita juga sebagai khususnya musisi Indonesia ya, mungkin harus tahu bagaimana sih sosialisasi atau proses penjualan produk mereka sehingga mereka sampai dicintai oleh pendengar musik dunia ya. Jadi sangat luar biasa. Kita lihat mungkin alhamdulillah sekarang VOB sudah dicintai sama dunia dengan dia telah melakukan tur retasnya kembalinya di Amerika ya. Lalu ada Death Squad juga sekarang sudah mulai dengan deathcore-nya. Lalu ada Tengkorak, ada Burger Kill ya dengan vokalis barunya. Dan sekarang yang lucu itu kan Death Squad sama Burger Kill pokoknya kan dari Burger Kill ke Death Squad ya. Dan Burger Kill sekarang pokoknya baru juga ya, berasal kalau nggak salah siapa namanya apa lagi ya. Pokoknya mah hebat, pokoknya Indonesia juga hebat, tapi sayang kesempatan tidak belum seperti musisi-musisi luar negeri sana ya. Dan saya lihat CrossFit kayaknya sudah luar biasa. Yuk, Indonesia pasti bisa seperti mereka ya. Saya yakin bisa, Indonesia bisa, karena Indonesia lagunya keren-keren ya. Mungkin dunia belum mendengar secara langsung atau mungkin belum mengetahui ya bagaimana hebatnya musik-musik atau musisi-musisi Indonesia ya. Yang tadi saya sudah bilang, ada VOB, ada Death Squad, ada Burger Kill, ada Tengkorak, dan banyak lagi ya di Indonesia. Dan saya yakin kalau dunia tahu karakteristik dari musik Indonesia, saya yakin mereka juga akan sama seperti kesempatannya seperti CrossFit, seperti band-band lain yang terkenal saat ini ya, didengar oleh dunia. Oke, segitu dulu ya saya bahas tentang review hari ini tentang Tetsuya Amano sedikit ya, tidak terlalu banyak. Oke, saya Andri, sampai jumpa lagi di review-review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ciao.